Halo, kita kembali lagi nih. Sebelumnya kan kita udah ngobrolin soal menemukan kode motivasi ulik Anda ya. Pola-pola yang bikin Anda merasa klik gitu dalam hidup dan kerjaan. Nah, kita sekarang fokus ke bagian penting selanjutnya. Jadi sekarang gimana? Udah tahu kodenya? Terus diapain nih? Persis, pertanyaan bagus. Karena percuma tahu kalau nggak dipakai kan? Betul banget. Gimana nih caranya biar pengetahuan ini benar-benar bisa dipakai sehari-hari? Biar ada bedanya gitu loh. Yuk kita bedah bareng langkah-langkah praktisnya. Siap. Intinya sih, gimana pemahaman soal kode motivasi ini jadi semacam kompas personal Anda. Bukan cuma label keren aja, tapi alat bantu nyata buat kerja dan hidup lebih, lebih selaras gitu. Oke. Mari kita mulai dari kenapa sih ini penting banget? Katanya kan tahu kode diri itu bisa transformatif ya. Oh, iya. Banget. Ini bukan cuma soal lebih happy di kerjaan aja, tapi bisa mengubah pemahaman diri, mendorong kita ambil keputusan karir yang lebih pas, bahkan loh memperbaiki hubungan sama orang lain. Wah, menarik tuh. Jadi efeknya luas ya. Betul. Karena ini soal menyelaraskan energi kita. Ibaratnya, Anda jadi tahu mana aktivitas yang beneran ngasih bensin, mana yang malah nyedot energi sampai habis. Jadi lebih gampang kan milih-milih peluang yang pas dan menghindar dari yang nggak cocok. Ah, iya. Jadi bukan soal bisa atau nggak bisa ya. Kayak contoh yang pernah dibahas. Kalau misalnya kolaborasi ada di urutan bawah, bukan berarti kita jadi antisosial gitu ya. Hahaha, yang nggak gitu juga. Bukan berarti nggak bisa kerja sama sekali. Cuma mungkin aktivitas kolaborasi itu bukan sumber utama energi Anda. Sumber semangatnya datang dari tempat lain, gitu. Paham. Dan tema-tema ini seringkali jalan bareng ya, saling mendukung. Persis. Mereka sering bekerja sinergis istilahnya. Gabungannya tuh lebih kuat efeknya. Kayak contoh, penulisnya sendiri, Todd Henry. Kodenya kan make an impact, meet the challenge, sama overcome. Oke. Dia tuh baru benar-benar termotivasi kalau proyeknya bisa kasih pengaruh ke orang lain, impact, ada tantangannya, challenge, plus ada sesuatu yang harus ditaklukkan atau diatasi, overcome. Nggak bisa salah satu aja, harus kombinasi gitu. Ngerti. Nah, sekarang bagian paling pentingnya nih. Udah paham konsepnya, terus gimana prakteknya? Tadi katanya ada langkah konkret ya. Ada. Dan ini simple kok buat mulai. Coba deh, pertama ambil pulpen sama kertas. Beneran sesimpel itu. Oke, udah slip nih pulpen sama kertasnya. Terus? Coba lihat lagi laporan kode motivasi Anda atau hasil refleksi kemarin-kemarin. Terus, renungkan deh, setahun terakhir ini, kapan aja ya saya ngerasa paling hidup, paling semangat pas kerja? Tugas apa tuh? Oke. Sebaliknya, tugas mana yang rasanya paling, malesin atau nyedot energi banget? Nah, jawaban-jawaban ini bisa jadi petunjuk awal buat mulai, sedikit demi sedikit mendesain ulang cara kerja Anda biar lebih pas sama kode itu. Mendesain ulang ya. Kedengarannya butuh usaha, tapi menarik. Terus ada lagi? Ada. Yang kedua, coba bikin semacam pernyataan motivasi pribadi. Ada kerangkanya juga, gampang kok. Saya pada dasarnya termotivasi untuk saat saya, dan saya, dan saya. Oh, template gitu ya? Tinggal isi titik-titiknya. Iya, isi aja pakai kata kunci dari 3 tema teratas Anda. Contohnya kan ada tuh, saya termotivasi untuk meninggalkan jejak, make an impact saat saya menghadapi tantangan, meet the challenge, dan mengubah pikiran orang, influence behavior. Terus pernyataan itu diapain? Ditulis, terus taruh di tempat yang gampang kelihatan. Di meja kerja, di notes handphone, di mana aja. Biar jadi kayak pengingat otomatis gitu. Lumayan loh buat jaga fokus. Ide bagus tuh. Simple, tapi kayaknya ngena ya. Nah, gimana kalau situasinya kita punya atasan? Perlu nggak sih ngomongin ini ke mereka? Nah, ini poin bagus juga. Kalau memungkinkan, sangat disarankan. Tapi, cara ngomongnya perlu pas. Jangan kesannya cuma mikirin diri sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya, jangan cuma bilang, Pak Bu, biar saya happy, saya maunya kerjaan yang kayak gini. Tapi lebih ke gimana caranya Anda yang termotivasi penuh ini bisa kasih nilai lebih buat tim, buat klien, buat organisasi, tunjukkan keuntungannya buat semua pihak, win-win solution gitu. Ah, bener juga. Jadi framingnya penting ya. Bukan cuma soal saya, tapi soal kontribusi saya yang lebih maksimal. Persis. Terus ada satu lagi nih, analogi yang menurut saya keren banget soal bahan bakar motivasi. Ada bahan bakar bersih sama bahan bakar kotor.
Wah, bahan bakar. Maksudnya gimana tuh? Bahan bakar kotoh itu contohnya motivasi yang datang dari amarah atau keinginan buat buktiin orang lain salah atau ambisi buat ngerebut sesuatu pokoknya harus dapat. Mungkin bisa bikin kita lari kencang sesaat, Tapi, tapi biasanya ninggalin residu negatif. Kayak rasa pahit, capek hati, atau bahkan ngerusak hubungan. Nggak enak lah pokoknya dalam jangka panjang. iya kebayang sih. Terus kalau bahan bakar bersih? Nah, kalau yang bersih ini fokusnya ke dampak positif. Keinginan buat menciptakan sesuatu, buat menolong, buat membangun, buat belajar. Motivasi yang tujuannya tuh konstruktif gitu. Jadi lebih ke arah pertumbuhan dan kontribusi ya? Betul. Dan ini rasanya lebih sustainable, lebih awet, nggak bikin kerak di hati. Intinya pilihan jenis bahan bakar ini ngaruh banget ke kualitas kepuasan kita sehari-hari. Oke, jadi jelas banget ya langkah selanjutnya ini soal aksi. Udah tahu kodenya, sekarang saatnya pakai pemahaman itu secara sadar. Buat milih kerjaan, buat ngobrol sama orang, bahkan buat cara kita recharge energi. Tepat sekali. Ini bukan garis finish ya, tapi justru titik start baru. Awal dari cara kerja dan hidup yang lebih terasa otentik, lebih bertenaga, dan ya lebih jujur sama diri sendiri. Sip. Nah, sebagai penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Coba deh pikirin, kalau Anda lebih sadar nih, jenis bahan bakar apa sih yang paling sering Anda pakai sehari-hari? Yang bersih atau yang kotor? Kira-kira, kesadaran itu aja, gimana ya dampaknya ke cara Anda ngadepin tantangan berikutnya? Sekecil apapun tantangan itu. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya ya.